harus lebih tinggi. Artinya apa? Dalam segala hal langsung kita itu menyadarkan diri, saya itu ya Allah banyak dosa, ampuni kami ya Allah, lindungi kami, langsung larinya ke Allah. Jelas. Yang kedua diantaranya tugas ulama itu tadi menjaga ketentraman umat, ketenangan. Makanya jangan memperkeruh. Mohon maaf yang selaku tokohnya jangan memperkeruh, hargai fatwa ulama yang sudah ada. Apalagi yang bukan tokoh, yang tidak tahu menahu tentang agama, langsung main komen-komen, belajar ngeluarin hadis dan sebagainya. Ambruk, kacau jagat, bukan tambah tenang. Jelas nggak? Kemudian di antara poin yang kedua dari MUI fatwanya adalah di tempat di mana tingkat penularannya rendah, kemungkinan ada tapi rendah, maka wajib Jumatan masih. Insya Allah kalau Cikarang masih rendah, wah masih wajib Jumatan. Masih wajib. Harus mendoakan saudara-saudara kita di tempat di Jakarta. Kenapa kota besar? Di situ rentan sekali untuk penularannya tinggi. Surabaya makanya di antara yang ditutup kota-kota besar. Mohon maaf, Cirebonnya At-Taqwa. Karena di situ lalu lalang keluar masuknya dari segala lapisan masyarakat. Makanya ini masuk ke dalam poin yang tadi, di tempat di mana tingkat penularannya tinggi. Boleh. Kalau di tempat yang dimana ada kemungkinan tingkat penularan virus tapi rendah, wajib masih Jumatan. Jadi nggak dilarang. Jadi jangan dipukul rata main ambil satu kalimat MUI melarang Jumatan. Fatwa sampai 11, kenapa itu saja kemudian dengan narasi yang menggiring kita untuk tukaran, menggiring kita mengatakan MUI salah ya Allah Gusti. Paham nggak? Di tempat di mana tingkat penularannya rendah, maka wajib Jumatan, masih wajib untuk mendirikan sholat Jumat jamaah dan jamiah, tapi tetap penuh dengan kewaspadaan, ikuti instruksi medis. Makanya sebenarnya dari dulu Islam mengajarkan kebersihan itu. Kitanya sendiri yang lalawora, yang ngerti lalaworanya, sembrono, tidak bisa jaga diri. Bangun tidur langsung makan. Coba kalau bangun tidur berwudu dulu, ada kumur-kumur, ada cuci wajah, ada cuci tangan, bersih nggak, sehat nggak? Bangun tidur langsung makan, campur eces. Jelas nggak? Islam mengajar kebersihan. Mau sholat harus wudu, bahkan disunahkan. Kalau tidak wajib pun mau makan disunahkan wudu. Ini ajaran Islam sebenarnya ajaran kebersihan. Kita hanya sendiri yang tidak menangkap ajaran kebersihan, kesucian dari Allah. An-nadhafatu minal iman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhir itu orang yang membersihkan diri. Bisa dari kajian tatahur di sini, membersihkan dari najis, membersihkan dari hadas, termasuk najis dohir, najis batin. Banyak kajiannya, banyak mendalam. Intinya Islam mengajarkan diri kita itu bersih lahir batin. Kitanya yang tidak bisa menjaganya. Jadi orang Islam sebenarnya gak kaget untuk membiasakan diri berlaku bersih. Jadi insya Allah kalau masih aman, kita masih wajib Jumatan, masih ayo adakan justru hal-hal seperti ini untuk mendoakan dan semakin mendekatkan diri pada Allah, tapi tetap dalam mengikuti instruksi medis. Fatwa MUI yang kedua berarti yang tadi. Jadi kalau di tempat di mana tingkat penularannya rendah, maka masih wajib. Ada fatwa yang selanjutnya nih, yang paling ekstrim. Di tempat di mana sudah sangat membahayakan, ibaratnya sudah betul-betul tertular, bukan tinggi lagi, memang sudah dalam titik membahayakan, maka haram Jumatan, baru keluar sampai dikatakan haram Jumatan. Apabila di tempat tersebut memang betul-betul sudah di luar kendali, sudah tingkat penularannya tidak terkendali, maka ditutup Jumatan, di situ jadi haramnya Jumatan. Lo adakah sholat bisa jadi haramnya? Wong beli ngaji fikih kaget. Kalau yang biasa ngaji fikih nggak kaget. Makanya mohon maaf, ngaji kalau baru kemarin-kemarin jangan banyak komentar. Kajian agama itu tidak akan pernah berhenti, sampai mati pun akan ada terus. Dan hukum-hukum akan terus lahir, tapi panduan-panduan tetap ada. Makanya ada dalam sebuah kisah ya, Umar bin Khattab saat itu mengunjungi Yaman,
di mana di Yaman terjadi ta'un. Terus gampangannya sekarang lagi terjadi corona di Yaman itu. Sementara Rasulullah pernah bersabda bahwa ta'un, gampangannya corona, adalah salah satu azab yang diturunkan pada Allah. Satu, diingat dulu. Ya seperti saya tadi, selentikan. Azab yang diturunkan pada Allah karena kita sudah banyak dosa. Sekaligus rahmat untuk orang yang beriman. Artinya apa? Ketika kitanya masih dalam keadaan memegang iman, memegang agama kita, masih ibadah terus, tiba-tiba terkena ta'un, terkena corona. Jangan bersedih, ini rahmat dari Allah. Justru dapat rahmat dari Allah, harus terkena virus tersebut. Kenapa? Kalaupun mati maka akan tercatat kataballahu minasyuhada, tercatat sebagai orang yang mati syahid. Makanya dalam kajian fikih di antara syahid akhirat adalah meninggal sebab ta'un. Gampangannya mati kena corona sekarang mah. Nah, jadi ketika misalnya kita itu hidup dalam keadaan berdosa, kemudian terjadi apa-apa seperti ini, ayo koreksi diri, ya Allah, mohon maaf, ya Allah ampuni kami banyak dosa. Cepatlah, kalaupun harus terkena, jangan sedih, ini rahmat dari Allah karena kita diberi peluang menjadi mati syahid. Kalaupun nanti mati karena sebab virus tersebut, kalaupun bisa sembuh, alhamdulillah, berarti diberi kesempatan untuk memperbanyak amal. Tidak masuk virusnya sampai ke wilayah-wilayah kita, alhamdulillah, kita tidak kehilangan saudara. Jadi segalanya harus bisa disikapi dengan baik. Sampai dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Aisyah, oleh Bukhari dari Aisyah, Rasulullah kemudian mengatakan bahwa di satu kampung apabila ternyata di situ terjadi ta'un, maka jangan keluar. Bersabarlah berada di kampung yang sedang terkena virus tersebut, jangan keluar. Apa artinya? Bersabar, mendekatkan diri pada Allah, plus ada pesan yang tersembunyi, apa? Penyakitmu jangan tularkan ke orang lain. Paham nggak? Ada pesan di situ. Anda berada di satu daerah, di situ terkena ta'un. Mohon maaf, sekarang lagi corona, gampangannya. Jangan keluar dari wilayah tersebut. Kenapa? Itu Anda sama dengan mengajak orang lain sakit. Jangan keluar, dilarang oleh Rasul. Diam di tempat tersebut. Anda wahai orang yang berada di luar wilayah tempat yang sedang terkena penyakit tersebut, jangan masuk. Kenapa? Di situ sedang terjadi pageblug wabah. Jadi yang ada di daerah yang sedang terkena ta'un tersebut dilarang keluar. Yang di luar daerah tersebut jangan masuk. Jangan nekat. Jangan nekat. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan memaksakan diri Anda itu dalam kerusakan. Kecuali kalau memang Anda tim yang untuk menangani, contoh tim medis harus masuk. Seperti hanya terjadi banjir gede, jangan kemudian kita jebrung ke banjir mai nantinya. Kecuali kalau kita tim SAR, terjun karena kita mempunyai keahlian untuk menyeberangi lautan, menyeberangi banjir. Terpaham nggak bahasa saya? Terpaham nggak? Jadi misalnya di satu daerah terkena ta'un, terkena corona, jangan keluar kampung, udah di rumah. Dekatkan diri pada Allah, bersabarlah. Kalaupun dicabut nyawanya, maka jangan ragu, kita diberi kesempatan menjadi syahid. Kalaupun diberi kesembuhan, maka berarti kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sedang sakitnya, diberi kesempatan untuk mendekatkan diri, menangisi dosa-dosa. Jangan keluar rumah, diantaranya jangan keluar kampung. Pesan dari Rasul tersiratnya adalah jangan bikin orang lain tertular. Yang dari luarnya jangan nekat masuk, ente jangan nekat ke tempat yang membahayakan. Ke kandang macan berani masuk tak? Apa dengan alasan hanya takut pada Allah, nggak takut dengan macan, sebab macan itu hanya makhluk. Saya nggak takut dengan corona, takutnya hanya pada Allah, sebab Allah yang menciptakan corona makhluk. Jangan, ada rasionalnya, agama tetap rasional jalannya.
Sebab kita jangan nekat, jangan nekat.